Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbana hab lana hukman wa alhiqni bis shalihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Masih betah di Hong Kong? Berarti sebetulnya di Hong Kong itu bukan terpaksa ya? Pertama-tama saya pengen ngucapin makasih buat Bunda Nuris yang luar biasa ya. Bunda Nuris ini menjadi magnet orang-orang berkumpul dalam majelis zikir. Bukan saya magnetnya, karena kalau Bunda Nuris nggak ada di Hong Kong, mungkin saya juga kayaknya Nggak di sini, Ustaz. Jangan gitu dong. Nggak sampai ke Hong Kong. Saya nggak sadar tiba-tiba saya udah ke Hong Kong ini berapa kali ya tadi? Lebih, udah sering kali lah. Pokoknya saya kalau pengen makan rawon saya ke Hong Kong. Karena rawon ada di Jawa Timur ya. Iya. Saya kalau kangen durian ke Hong Kong. Makasih buat Bunda Nuris, teman-teman Ilham, teman-teman panitia, para ketua-ketua majelis taklim yang ada di Hong Kong, dan khususnya anak-anak muda, para jomblo-jomblo fisabilillah. Saya tahu kalian kesini tuh lari dari mantan kan? Emang mantannya di mana? Di Taiwan ya? Yang makin dekat lagi. Makasih buat kesempatannya. Saya kemarin nanya ke Bunda Nuris, memangnya di Hong Kong itu ada kajian semua aja. Ternyata ada kajian para habaib, para kiai, para ustadz yang hebat-hebat. Sehingga saya sempat pesimis, emang ada yang mau hadir kajian saya sebenarnya. Kata Bunda Nuris, ya ini cerita dulu, sabar aja. Kata Bunda Nuris, banyak Ustadz, kayaknya dalam beberapa hari udah sold out, udah habis punya tiketnya. Disitulah saya sadar ternyata di Hong Kong itu banyak yang capek ya. Karena dari sekian judul-judul kan yang lain pengajiannya benar ya. Ada tentang bab ikhlas, bab sabar, bab siksa kubur ya. Ada nggak sih? Ada. Kok bisa-bisanya kalian hadir dalam kajian dengan tema gak bisa yura? Capek, Ustaz. Jadi pas ditanya sama panitia, kamu mau milih yang mana? Ustadz Yura. Siapa Ustadz Yura? Semoga hari ini kita bisa belajar gimana cara mengelola rasa lelah mental atau capek. Karena saya yakin semua kita pernah capek. Saya juga kadang capek, bukan capek fisik ya. Kalau capek fisik kita bisa tidur, istirahat, makan, shopping. Shopping bisa nggak sih? Ya bisa istirahat lah kalau capek fisik.
Macet. Iya. Kita saya kepanasan. Oke. Sampai di mana tadi? Capek mental. Semua kita pernah merasakan yang namanya capek. Tapi capek yang kita pengen bahas hari ini bukan capek fisik, karena capek fisik itu mudah sekali. Yang jadi masalah sekarang gimana kalau kita sedang mengalami kelelahan mental. Karena orang kalau lagi mengalami kelelahan mental itu dampak terhadap kehidupannya itu lebih lama, efek negatifnya lebih lama daripada capek fisik. Kalau capek fisik, efeknya cuman mungkin dia butuh waktu tidur 2-3 jam atau 8 jam. Tapi kalau capek mental, itu tuh dia bakal nggak produktifnya itu bukan hanya berjam-jam, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Kita kalau lagi capek fisik, nggak produktif paling 8 jam. Setelah itu produktif lagi. Setelah kita udah refresh, udah selesai istirahat, pasti kita akan beraktivitas lagi. Kayak misalnya orang capek fisik pulang kerja, istirahat semalaman, besok kerja lagi. Jadi berarti dia nggak produktifnya cuma sekitar 8 jam. Kalau yang capeknya fisiknya. Tapi kalau yang capeknya mental, itu bisa berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan ada yang saking lelahnya mental dia tidak produktif dalam hitungan bertahun-tahun. Bisa setahun, 5 tahun, 10 tahun, ada yang bahkan setengah usianya nggak produktif gara-gara dia mengalami kelelahan mental dan dia nggak sadar. Dia nggak sadar kalau dia lelah mental. Tahu-tahu usianya udah sekian, tapi produktivitasnya jauh dibandingkan teman-temannya. Kenapa dia nggak bisa seproduktif teman-temannya? Kenapa dia nggak bisa se-eksis orang lain dalam kebaikan? Kenapa dia nggak bisa sebaik orang lain dalam kualitas hidupnya? Ternyata ketika dicari tahu, dia udah lelah mental sejak usia sekian, sejak tahun sekian, sejak beberapa tahun yang lalu. Sehingga dalam fase kelelahan mental yang panjang itu, dia menjadi orang yang sangat tidak produktif, bahkan cenderung ke arah negatif. Makanya kita pengen belajar. Gak bisa Yura, aku udah capek dalam tanda petik. Artinya aku udah trauma, aku udah nyerah, aku udah gak percaya lagi, aku udah takut, aku udah putus asa. Semua ini adalah makna dari capek mental. Banyak ciri-ciri orang yang sedang mengalami kelelahan mental. Biar kita bisa coba cari tahu apakah saya punya ciri-ciri itu misalnya. Contoh, salah satu di antara ciri orang yang mengalami kelelahan mental itu adalah anxiety, kecemasan yang berlebihan. Segala dicemasin, semuanya bikin dia jadi overthinking. Kalian pernah mencemaskan sesuatu? Seberapa mengganggu rasa cemas itu kepada kalian, itulah indikator lelah atau tidaknya. Kalau cemas segala terhadap sesuatu dan gak mengganggu banget, itu wajar, kita sering cemas. Nanti gimana ya, dia gimana ya, mereka gimana ya, itu kan wajar. Tapi kalau kecemasan ini udah dalam waktu lama gak ada solusi, atau kadang-kadang kita malah mencemaskan hal-hal sepele, hanya masalah-masalah hiburan kita cemasin. Nonton sinetron, drakor, cemas. Nanti endingnya bakal gimana, mati gak ya, gitu kan. Mereka putus gak ya, mereka balikan gak ya, cemas. Akhirnya overthinking mikirin ending dari sebuah drakor. Baca gosip di Lambe Syariah. Ya, apa? Baca gosip di Lambe apa gitu lah ya. Terus cemas sendiri. Kenapa mereka begini, kenapa mereka begitu, jadi kepikiran, jadi kebawa mimpi. Kadang-kadang kecemasan kita, kecemasan tentang hal-hal yang sebetulnya nggak terlalu berkaitan dengan kehidupan kita, tapi kita cemasin. Atau mencemaskan
hal yang kita tuh udah nggak punya kemampuan untuk merubahnya, mencemaskan tentang masa lalu, mencemaskan tentang masa depan yang belum terjadi, bahkan itu belum terjadi kita udah cemas. Maka orang yang mengalami anxiety disorder atau mengalami kecemasan yang berlebihan, ada serangan kecemasan, berarti dia sedang mendapatkan kelelahan mental. Mental dia butuh rehat. Nanti kita cari tahu gimana cara rehat mental. Kalau cara rehat fisik kita udah tahu, gimana cara rehat mental. Sehingga muncul rasa cemas yang berlebihan, dan rasa cemas ini bikin kita nggak nyaman dalam segala hal. Kita akan terus overthinking dengan segala hal. Kita akan terus memikirkan sesuatu yang bahkan belum terjadi. Bisa jadi nggak akan terjadi sebetulnya. Tapi kita udah terlanjur memikirkan dan mencemaskannya. Sehingga tahu-tahu itu nggak terjadi, kita tapi udah nggak nyaman. Kita udah merasa kecewa duluan. Cemas dengan LDR-an, apalagi kalian tinggal jauh. Jangankan yang mungkin baru pacaran, yang udah nikah aja kalau LDR-an mencemaskan ya. Kayak tadi pagi ada yang nanya gimana menanggapi suami yang ganti nomor telepon sampai 3 kali. Saya khawatir jangan-jangan emang kuotanya habis terus nggak bisa diisi, akhirnya nomornya mati, harus ganti nomor. Jangan-jangan dia ganti nomor gara-gara dia kejebak sama pinjol. Jangan-jangan dia ganti nomor karena dia diganggu sama mantan, demi kesetiaannya sama kamu dia ganti nomor. Jangan-jangan kan ada banyak kemungkinan kan? Tapi gara-gara cemas kita udah gak sanggup berhusnuzon. Sedangkan suuzon itu hanya menyiksa diri kita, tidak menyiksa orang lain. Ini kalian boleh jadikan sebagai quotes of the day. Gak penting-penting banget sih, tapi gak apa-apa lah kalian catat. Gak usah direkam. Kalau direkam biar FYP boleh. Tapi syaratnya harus pakai filter yang bagus. Kalau sayanya nggak putih nggak akan saya repost ya. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita sebetulnya lebih kecil dari pikiran kita. Yang membuat hal itu besar itu adalah prasangka kita, anxiety kita, kecemasan kita. Dan setiap kali kita berprasangka buruk kepada seseorang, prasangka itu tidak akan merugikan dan menyakiti orang itu. Prasangka buruk hanya akan menyakiti diri kita sendiri. Udah. Jangan panjang-panjang, cukup. Kalau panjang namanya skripsi. Jadi ketika kita orang yang terlalu anxiety, terlalu cemas, kadang-kadang kita menuruti pikiran-pikiran buruk kita dibandingkan menuruti pikiran baik kita. Jangan-jangan, pokoknya setiap kalimat jangan-jangan lanjutannya adalah suuzon. Jangan-jangan. Semakin banyak kata jangan, semakin bukan jangan makanan ya. Semakin banyak jangan, semakin enak. Apa sih ini? Membahas makanan siang-siang. Semakin banyak kata-kata jangan, semakin kalian tertekan. Jangan-jangan mulai tertekan. Atau jangan-jangan makin tertekan. Atau jangan-jangan makin tertekan. Oh benar, jangan-jangan makin tertekan. Jadi semakin sering kalian mengatakan jangan-jangan, berarti semakin kalian anxiety, cemas. Dan kecemasan itu dimulai dari suuzon. Bagaimana kalau ternyata jangan-jangan suuzon kita ternyata benar, Ustaz? Gimana? Ya udahlah. Kalaupun dia benar, minimal kalian selama beberapa waktu yang sebelumnya kalian udah menyiksa diri kalian lebih awal daripada seharusnya. Apa untungnya jangan-jangan? Apa untungnya kita suuzon sama orang lain? Mungkin jangan-jangan ada sih. Namanya juga jangan-jangan. Dan jangan-jangan enggak relatif.
Jadi semakin banyak kita berburuk sangka atau mengatakan jangan-jangan atau jangan-jangan, mungkin emang jangan-jangan dan seterusnya, semakin kita tertekan teman-teman. Itu namanya anxiety, kecemasan. Sehingga akhirnya yang terjadi kita menjadi orang yang gak nyaman, kepikiran, overthinking, stres jadinya, depresi. Padahal yang kita khawatirkan ternyata gak ada. Maka apa jalan keluarnya? Udahlah, kalau dalam hubungannya dengan manusia, banyak-banyak tabayun. Sering-sering komunikasi, perbaiki hubungan komunikasi kita dengan seseorang. Karena kalau kita berkomunikasi lewat jangan-jangan, lewat insting suuzon kita tuh akan terus-terusan anxiety, akan terus-terusan cemas. Tabayun itu bisa dari orang yang curiga, bisa juga dari orang yang dicurigai untuk menghindari kecurigaan. Misalnya, biar gak terjadi kecurigaan ataupun kecemasan dalam hubungan suami istri pasangan. Sebelum pasangan kita misalnya cemas, sebelum pasangan kita curiga, sebelum pasangan kita cemburu buta, maka kemudian kita duluan yang menjelaskan, tabayun namanya. Maaf ya tadi begini, maksudnya begini, ada kejadian ini dan seterusnya. Sehingga pasangan kita merasa tenang. Saya punya prinsip dan saya berharap orang menghargai setiap prinsip orang lain. Saya punya prinsip, saya nggak mau foto sama perempuan. Terserah kalau ada ustadz kiai yang mau foto sama perempuan, saya hargai itu prinsip beliau. Tapi saya nggak akan mau foto sama perempuan kecuali diselingi sama laki-laki, atau kecuali berjarak, nggak bisa deketan. Makanya maaf, bukan sombong, saya emang nggak mau foto sama perempuan. Dan saya pengen mensyiarkan para guru, para ustadz itu kalau bisa jangan diperlakukan kayak artis dan fans. Jadilah tetap sebagai guru dan murid yang ada adabnya, ada etikanya. Karena kalau kita dengan idola dan fans itu kan tarik-tarik, jambak-jambak rambut, gitu kan ya. Dan saya nggak pengen digituin, sehingga saya nggak mau foto sama perempuan. Kalau sama laki-laki pun saya fotonya sewajarnya, bukan yang foto kayak gimana gitu. Kadang-kadang ada juga foto saya sama laki-laki kan, pas lagi foto biasa aja, pas saya lihat hasilnya ternyata dia gini. Aduh, saya jadi geli. Saya nggak mau foto sama perempuan, itu prinsip saya. Tiba-tiba, namanya orang mungkin karena mengidolakan ya, lagi jalan ada ibu-ibu nerobos panitia langsung foto dan nempel gitu. Nah sebelum dia posting, saya udah tabayun dulu ke istri saya. Tadi maaf ya, tadi nggak sengaja karena panitianya mungkin lagi riwah, ada ibu-ibu yang foto dan dia langsung nerobos ke depan. Sehingga itu cara saya untuk menenangkan pasangan saya. Itu adalah komunikasi. Jadi husnuzon atau suuzon, tabayun itu nggak hanya dari kita duluan yang curiga, tapi dari orang yang akan dicurigai juga berhak untuk tabayun duluan. Contoh, Nabi pernah pulang malam-malam berdua sama istrinya, kalau nggak salah waktu itu sama Sofia gitu kalau nggak salah ya. Siapa Sofia? Sama istrinya. Pulang malam-malam sama istrinya, terus ngelewatin satu jalan yang agak-agak remang-remang itu, agak gelap. Kan waktu itu emang nggak ada lampu ya. Kalau malam ada tempat yang gelap. Pas lewat di salah satu gang yang agak gelap, tiba-tiba di hadapan Nabi itu ada dua orang sahabat yang berpapasan. Jadi Nabi mau lewat, sahabat juga lewat jalan yang sama. Ngelihat Nabi lagi sama seorang perempuan, sahabat ini belok. Dia belok, nggak mau berpapasan sama Nabi. Sama Nabi dipanggil, sini kata Nabi. Ada apa ya Rasulullah? Ini adalah istriku yang aku antar pulang biar dia aman di malam hari. Nabi tabayun, ini istriku gitu kata Nabi. Sebelum mereka sempat bersuuzon, Nabi tadi jalan sama siapa ya? Sebelum itu terjadi, maka Nabi tabayun dulu, ini istriku kata Nabi. Sehingga kemudian mereka bilang gini, ya Rasulullah, gak mungkin kami berburuk sangka kepada engkau. Apa kata Nabi? Mungkin sekarang enggak, tapi bagaimana besok, lusa dan seterusnya. Tiba-tiba ada gosip Nabi lagi dekat sama siapa. Oh pantesan malam kemarin, kan gosip itu berkembang kan? Nggak hanya dalam satu omongan. Jadi kejadian sekarang disimpan dulu nggak? Belum jadi gosip. Baru jadi gosip
besok, minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan. Kalau nggak ditabayun, suatu saat akan jadi bahan untuk mengembangkan sebuah gosip. Sehingga kata Nabi, sesungguhnya syaitan bersembunyi di dalam aliran darah manusia. Artinya dia tahu kapan dia harus bergosip, setan itu tahu banget. Nggak sekarang belum cukup bahan gosipnya, simpan aja dulu. Nanti begitu nemu lagi informasi berikutnya, terserah benar atau salah, kumpulin, lama-lama diramu, jadilah sebuah gosip. Dan gosip itu akhirnya jadi fitnah. Jadi akhirnya solusinya Nabi tabayun, perbaiki komunikasi. Ini istriku, kata Nabi. Maka di sini pelajarannya buat kita, apa yang bikin kita cemas selama ini? Maka coba tabayun. Apa yang berpotensi bikin keluarga kita cemas? Coba tabayun. Kalau nggak dari orang yang suzon, yang duluan komunikasi, dari orang yang dicurigai, siapapun, perbaiki komunikasi, insya Allah akan menghilangkan kecemasan dan rasa tidak nyaman dalam sebuah hubungan. Perbaiki komunikasi. Lebih baik dalam berdiskusi, jangan langsung memvonis, jangan langsung menghakimi. Kita bisa menanyakan, kita bisa mendengar, karena kemampuan mendengar itu lebih penting daripada kemampuan berbicara. Hari ini semua orang bisa berbicara, tapi sedikit sekali yang bisa mendengarkan. Orang yang bijak adalah orang yang punya kemampuan mendengar lebih besar daripada kemampuan berbicara. Jadi jangan lihat orang yang bijak itu yang banyak ngomong, kayak penceramah kayak gini nih. Enggak. Kalian kalau mau nilai orang yang bijak, jangan nilai ketika dia di atas panggung kayak gini. Semua orang hebat kalau di atas panggung, ngomongnya ideal banget gitu. Makanya kemarin pas saya lagi jalan-jalan sama Bunda Nuris, mau beli, waktu itu beli mie ramen ya Bunda, cari mie ramen. Di Hongkong kan banyak tuh yang enak-enak tuh. Sama Bunda bilang, ini Ustaz, enak. Tar dulu, saya langsung buka Google Translate, kan itu bahasa Cina semua kan. Saya pakai Google Translate, saya cari, ini komposisinya ada apa aja. Ternyata apa coba? Isinya adalah bubuk tulang babi. Salah satu ingredientsnya adalah pork bone powder. Jadi bubuk tulang babi itu salah satu ingredientnya. Saya temukan dengan cari di Google Translate. Kan Google Translate itu ada yang pakai kamera gitu kan, foto kan. Oh, saya bilang Bun ini nggak halal. Kata Bunda, Ustadz ini harusnya ceramah di atas panggung aja. Jangan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya cuma ceramah di atas panggung, saya pencitraan. Kalau saya cuma bagus ketika ngomong kayak gini, berarti saya munafik. Apakah kalian mau mendengar nasihat dari orang munafik? Ngapain kita dengar nasihat dari orang munafik? Apa arti munafik? Yang gak sama antara lisannya dengan perbuatannya. Apa yang kita dengar nasihat dari orang munafik? Orang yang kita dengar nasihat itu adalah orang yang sama antara lisannya dengan perbuatannya. Terserah penampilannya, makanya jangan menilai penampilan. Ini penampilan pakai kuplung nih, kayak Bob Marley ya. Aliran-aliran Rastafarian reggae gitu. Oke, penampilannya kupluk, bajunya flanel, baju pantai kayak gini. Hatinya kupluk. Jadi jangan lihat pakai sorban kah, pakai kupluk kah, pakai baju ini kah, pakai baju gamis kah. Itu kan semuanya bisa disetting. Maka selaras nggak antara lisannya dengan perbuatannya, itu yang kita nilai. Makanya saya bilang, kalau kita mau menjadi orang yang baik, lebih dahulukan mendengar daripada bicara. Karena bicara semua orang bisa baik, tapi kemampuan mendengar, lalu kemudian menerima, berdamai, mengalah, berlapang dada, memaafkan, itu nggak mudah. Itu nggak mudah. Bahkan seorang Ustadz Kiai Habib pun belum tentu mampu. Nggak mudah loh itu kayak gitu. Jadi pertama, ciri orang yang mengalami kelelahan mental itu adalah anxiety, cemas yang berlebihan. Di antara contoh kecemasan itu adalah mencemaskan pasangan, mencemaskan orang tercinta, mencemaskan keluarga, mencemaskan anak, mencemaskan teman kerja, mencemaskan partner bisnis. Lalu apa solusinya? Tabayun. Perbaiki komunikasi dengan pasangan, komunikasi dengan keluarga, perbaiki.
Cara perbaikinya, jangan nunggu orang yang curiga untuk nanya duluan. Kadang kita sebagai orang yang berpotensi dicurigai, kita duluan yang menjelaskan. Dan itu jauh lebih baik daripada ketika kita baru ditanya baru kita jelaskan. Itu berlaku dalam kehidupan Nabi, dalam kehidupan sahabat. Makanya ayatnya fatabayyanu, dan perbaikilah komunikasi kalian sejelas-jelasnya. Sehingga anxiety tadi, kecemasan tadi mulai bisa reda. Bagaimana kalau kita cemasnya bukan ke manusia, tapi kepada takdir? Mencemaskan masa depan, mencemaskan keuangan. Bisa nggak ya bayar anak sekolah, bentar lagi mereka mau sekolah, bentar lagi mereka mau SMP, mau SMA, mau kuliah, bentar lagi harus bayar kontrakan. Bisa nggak ya saya melunasi hutang saya semakin setiap bulan nambah karena saya terlilit hutang pinjol misalnya, yang bunganya aja nambah terus, apalagi pokok hutangnya. Bisa nggak ya? Nah, bagaimana kalau kita mencemaskan takdir dan keadaan? Sebagiannya belum terjadi, tapi kita udah mencemaskannya. Mungkin nggak ya saya dapat jodoh dengan kondisi saya sekarang? Mungkin nggak ya saya punya imam yang hafiz sementara saya nggak bisa baca Quran? Saya pengen punya imam yang bisa imamin saya sholat, bacaannya panjang-panjang, sementara saya setiap sholat bacanya Al-Ikhlas. Sesekali mau ganti surat, nyasar. Ya kan? Malam ini pengen ganti surat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-Ikhlas. Alif Lam Mim. Al-Baqarah cerita. Kok merem sih pasnya? Qul huwallahu ahad. Balik lagi ke Al-Ikhlas. Mentok soalnya stoknya cuma Al-Ikhlas. Kalau ada stok yang lain pasti lebih pendek. Al-Kautsar, Al-Falaq, Anas. apa lagi? Quraisy, Al-Asr. Anas mah masih panjang. Ini yang pendek-pendek banget. Sekali-kali agak panjang dikit, nggak ada ujungnya. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma Ya Allah, dengan kondisi saya mungkin kaya saya punya suami yang hafiz, yang rajin baca Quran, sementara saya bukan perempuan yang baik-baik aja, dan seterusnya. Gimana kalau kita mencemaskan tentang masalah takdir? Salah satunya masalah keuangan, karir, kesehatan, jodoh. Ada satu kalimat dari TikTok yang menurut saya relate, tapi agak vulgar kalimatnya. Ini bukan kata-kata saya, disclaimer dulu. Kalimatnya, kalau kalian khawatir tentang jodoh, kalian belum dapat pasangan, jangan khawatir. Bisa jadi calon pasangan kalian sedang mengurus surat cerai. Sudah diurus. Sudah finish. Mungkin kan? Dirimu. Bisa aja memang jodoh kita itu seorang budak. Mungkin. Bisa aja jodoh seorang laki-laki itu anak janda. Mungkin kan? Nabi Muhammad aja yang istimewa, sempurna, pasangannya seorang janda, tapi janda yang sempurna, janda yang soleha, janda yang cantik, janda yang ideal, yang beda umurnya 15 tahun, bayangin. Coba kalau misalnya kalian ternyata mirip dengan Sayyidah Khadijah nasibnya, berarti kalau kalian umurnya 25 tahun, bisa jadi calon suami kalian sekarang baru kelas 4 SD. Ya kan? 10 tahun dan berarti kan kelas 4 SD. Sabar, suami kamu lagi bikin PR. Calon suami kamu lagi bikin PR. Doakan dia supaya naik kelas. Karena setahun dia tinggal kelas, berarti jodoh kalian harus delay setahun. Jangan ya. Gimana kalau
kalau kita cemas terhadap nasib, takdir, keadaan, hal-hal yang belum terjadi, kalau cemas kepada manusia, tabayun. Kalau cemasnya kepada takdir, gimana caranya? Belajar menitipkan urusan kalian kepada Allah. Titip. Jangan dipikirin sendiri, serahin aja kepada yang lebih mengerti. Jangan diurus sendiri, serahkan aja kepada yang maha mengurusi. Jangan diperjuangkan sendiri, serahin aja kepada yang maha kuasa dan maha mengatur. Dia lebih jago dalam mengatur hidup kita. Serahin aja, titipin. Sehingga kalau kita udah menitipkan, ya Allah, saya titip jodoh saya kepada Engkau. Saya udah capek untuk coba-coba. Saya udah capek membuka hati lalu dikecewakan. Saya udah capek berkomitmen tetapi ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Saya udah capek nge-follow mantan di akun kedua. Ya Allah. Misalnya ya, titipin. Ya Allah, aku titip jodoh aku. Ya Allah, aku titip masa depan aku. Ya Allah, aku titip masalah aku. Ya Allah, aku titip keluarga aku. Ya Allah, aku titip anakku. Ya Allah, aku titip pasanganku. Engkau sebaik-baik penjaga. Titipin sama Allah. Gak usah kita yang urus. Karena kalau kita yang pikirin, kita yang mengurus, kita orang yang bodoh dan lemah. Udah gak bisa, gak sanggup. Biar Allah aja yang urus. Makanya Nabi SAW bersabda, nah Allah itu idzastudi'a syai'an hafizah. Allah kalau dititipkan sesuatu pasti dijaga. Masalahnya kita nggak nitip sama Allah, kita pikirkan sendiri, sehingga overthinking tadi, sehingga anxiety tadi, karena kita pikirin sendiri ini gimana nih, gimana. Kalau nggak nemu jalan keluarnya, kita kayak ngerasa nggak mungkin. Padahal kalau kita titipkan kepada Allah, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Kata nggak mungkin itu hanya berlaku untuk manusia. Sedangkan Allah, salah satu sifat 20-nya Allah itu adalah kudrat. Kudrat itu kalau dalam bahasa Asmaul Husnanya qadirun, muridan, kan gitu ya. Kudrat, iradan, kan sama kan? Dan Allah berfirman di dalam surah Al-Mulk, wa huwa ala kulli syai'in. Artinya apa? Apa arti wa huwa ala kulli syai'in qadir? Arti wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah bisa apa aja. Gampang, gak usah terlalu formal lah terjemahan, susah dimengerti. Yang sederhana, ala kulli syai'in qadir itu artinya Allah bisa apa aja, gak ada yang gak bisa. Dan kalau Allah berkehendak, idza arada syai'an ayyaqula lahu, kalimatnya apa? Kalimatnya, kalau Allah menginginkan sesuatu, maka Allah mengatakan bukan kun fayakun. Kun, udah segitu. Sejak kapan jadi kun fayakun? Di Indonesia emang aneh-aneh ya. Tiba-tiba jadi mantra kan. Kun fayakun. Mana ada kayak gitu. Yang ada katanya kun, udah gitu. Fayakun itu beda lagi. Kan kun artinya jadilah. Maka jadilah. Nah, maka jadilah itu bukan kata-kata dari Allah. Kata-kata dari Allahnya kun, jadilah, udah. Sehingga ini apa sih? Ada ngerti gak sih? Ya gitulah pokoknya. Yang saya mau sampaikan teman-teman, obat dari kecemasan, obat dari lelah mental, gara-gara kita mencemaskan sesuatu yang kita nggak mampu menjalaninya, nggak mampu mencari jalan keluarnya, nggak mampu mengontrolnya, karena itu belum terjadi atau sudah berlalu, udah terjadi. Gimana cara mengobati kecemasan kayak gini, anxiety kayak gini? Belajar yang namanya menitipkan urusan kita kepada Allah. Coba kalian punya mushaf digital kan di handphone? Punya. Coba buka surat Al-Kahfi. Al-Kahfi surat berapa? Surat 18. Oke. Coba buka surat Al-Kahfi ayat, saya cek. Surat Al-Kahfi ayat 82. Ini bukti Allah kalau dititipin sesuatu pasti dijaga. Allah berfirman di surat Al-Kahfi ayat 82.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Apa terjemahannya? Wa ammal jidar, adapun dinding, sesungguhnya itu adalah milik kedua anak yatim di kota tersebut. Dan di bawah dinding itu ada harta yang disimpan oleh ayah mereka. Sedangkan ayah mereka berdua adalah laki-laki yang solih. Jika Allah ingin supaya mereka berdua tumbuh dewasa, lalu kemudian dikeluarkanlah harta titipan itu sebagai rahmat dari Allah. Dan aku tidak melakukan ini karena keinginanku sendiri. Semuanya adalah keinginan Allah. Itulah penjelasan terhadap apa yang kamu tidak bisa bersabar. Ngerti nggak? Enggak kan? Kalau baca terjemah memang susah ngerti. Makanya kita kalau mau ngaji itu pakai guru atau minimal baca tafsir. Jadi ceritanya gini. Ini kan cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir bicara. Suatu ketika Nabi Khidir dengan Nabi Musa melakukan perjalanan safar. Sampai di sebuah negeri, Nabi Khidir minta tolong kepada penduduk itu untuk ngasih tumpangan menginap karena udah kemalaman. Di zaman itu, memberi tumpangan menginap untuk musafir itu adalah bagian dari kewajiban. Jadi kalau ada musafir yang terlantar, harus dikasih tempat menginap untuk mereka, ada kamar untuk mereka. Nah ternyata setiap rumah di negeri itu menolak karena orang di negeri itu pelit semuanya, pelit, egois, jahat. Akhirnya Nabi Khidir dengan Nabi Musa terpaksa menginap di sebuah rumah yang sudah roboh, rumah tua, rumah terbengkalai, roboh, jelek. Inaplah di situ. Gara-gara di semua rumah ditolak. Pas paginya Nabi Khidir tiba-tiba memperbaiki keadaan rumah itu, dibangun ulang, direnovasi sendiri sama Nabi Khidir. Karena ngeliat Nabi Khidir kayak gitu, Nabi Musa ikut bantuin. Akhirnya mereka berdua ngebangun lagi rumah yang mau roboh tadi sampai menjadi utuh dan baik kembali. Setelah selesai, Nabi Musa nanya kepada Nabi Khidir, "Ya Nabi Allah, kenapa engkau ingin memperbaiki rumah di negeri orang-orang yang pelit ini? Kenapa gak dibiarin aja rumahnya kayak gitu? Kok kamu malah berbuat baik kepada orang yang sudah jahat sama kita?" Apa jawaban Nabi Khidir? "Wahai Musa, sesungguhnya rumah ini milik dua anak yatim. Dulu mereka punya seorang ayah yang solih. Sebelum ayah itu meninggal dunia, ayah itu ingin menitipkan harta warisan untuk menjadi warisan bagi anak-anaknya. Tapi karena anak-anaknya masih kecil, dia bingung nitip ke siapa ya harta warisan ini. Karena anak kecil nggak bisa memegang harta warisan. Nanti nggak akan bisa dikelola dengan baik. Dititipin ke tetangga, tetangganya nggak ada yang benar, malah habis. Dititipin ke keluarga, keluarganya nggak ada yang solih, nanti malah zolim. Akhirnya ayah yang solih ini menyembunyikan harta di bawah dinding. Lalu dia bilang kepada Allah, "Ya Allah, aku titipkan harta ini sebagai warisan untuk anak-anakku sampai mereka dewasa." Meninggallah laki-laki solih ini. Setelah mereka meninggal, anak yatim ini tinggal di pondok pesantren, madrasah. Kalau sekarang namanya pondok, dulu namanya madrasah. Karena mereka masih kecil, kayak panti asuhan gitulah. Ketika mereka dirawat di panti asuhan masih kecil, harta ini kan masih tersimpan di bawah dinding rumah. Allah pun menjaga harta ini dengan cara rumahnya dibikin roboh, dindingnya roboh, sehingga ketika rumahnya roboh, nggak ada satu orang pun yang mau datang ke rumah itu, yang mau memeriksa isi rumah itu, yang mau merawat rumah itu. Jadilah rumah yang terbengkalai, kayak rumah yang ada hantunya. Jadilah rumah itu aman dari setiap pencuri, karena dianggap rumah yang tidak terurus. Padahal di bawahnya ada harta yang sangat banyak. Ketika anak-anak ini udah remaja, udah lulus sekolah,
Allah mengutus dua nabi untuk memperbaiki rumah itu. Nabi Musa dan Nabi Khidir diutus jauh-jauh. Nabi Musa dari Palestina, Nabi Khidir dari dua pertemuan laut. Mereka berjalan berminggu-minggu demi untuk membangun kembali rumah yang sudah roboh milik anak yatim tersebut. Pertanyaan saya, kenapa nggak ngutus tukang aja ya? Kenapa nggak tukang aja? Kan bisa aja. Tiba-tiba tukang mimpi disuruh perbaiki rumah di sebelah rumahnya, sehingga besoknya tukang perbaiki rumah itu, bisa kan? Bisa. Kenapa harus nabi yang jauh? Sebegitulah baiknya Allah menjaga amanah, menjaga titipan. Saking Allah pengen sempurna, Allah nggak mau rumah itu dibangun oleh tukang, dibangun oleh orang soleh, dibangun oleh seorang ulama. Allah mau rumah itu saking istimewanya dibangun oleh dua nabi sekaligus. Kayak gitu cara Allah jaga amanah. Sehingga diutuslah Nabi Musa, diutuslah Nabi Khidir jauh-jauh dan sampai ke negeri tersebut. Dibangunlah rumahnya oleh dua tangan yang mulia, tangan Nabi Khidir dan tangan Nabi Musa. Sampai terbangun, baru Nabi Khidir cari di mana panti asuhannya. Anaknya kemudian disuruh pulang, diberikanlah harta yang tersimpan di bawah dinding rumah mereka. Ini bukti Allah kalau dititipkan sesuatu pasti dijaga. Berapa tahun Allah menjaga? Belasan tahun. Dari anak itu masih kecil banget sampai anak itu dewasa. Bagaimana cara Allah menjaga? Merobohkan rumahnya. Lalu bagaimana setelah roboh? Allah utus dua nabi. Salah satu nabi itu adalah nabi yang sangat kuat. Nabi Musa itu kuat sehingga kebangun rumah sendiri sanggup. Satu lagi nabi yang misterius, yang tahu di mana rumahnya, ada cerita apa di rumah itu, Nabi Khidir. Kalau nabi yang nggak tahu ceritanya nanti bingung setelah dibangun ngapain ya. Nabi Khidir yang tahu. Sehingga dua nabi inilah yang Allah utus untuk mengembalikan harta titipan laki-laki soleh itu kepada anak-anaknya. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah kalau dititipkan sesuatu pasti dijaga. Jadi titipkan, ngomong ke Allah, ya Allah, saya titip jodoh saya kepada Engkau. Saya nggak tahu siapa yang terbaik untuk jadi imam dalam hidup saya. Tapi kalau boleh, dia adalah laki-laki yang good looking, yang tajir, yang soft spoken, yang ngomongnya pelan, yang ngomongnya tuh kayak gue. Sekarang laki-laki yang soft spoken itu jadi kayak idola gitu kan. Kalau ngomong, kamu kenapa? Kamu kenapa sih? Dia soft spoken, act of service, good looking, tajir, udahlah. Allah berikan saya laki-laki seperti itu. Bukan yang meledak-ledak. Nah kalau pakai mic itu pecah speakernya, soft spoken. Kalian titip kepada Allah. Yang laki-laki juga gitu, ya Allah aku titip yang menutup aurat dengan baik, yang punya sifat pemalu, yang gak banyak bergaul dengan laki-laki. Kalaupun harus bergaul sewajarnya, tidak berlebihan, tidak ekspresif. Saya kalau kalau saya lagi komunikasi dengan perempuan lewat chat, saya nggak mau pakai emoticon. Dan kita punya komitmen di rumah ini dengan pasangan, kita kalau dengan lawan jenis nggak pakai emoticon kecuali satu. Udah gitu kan, gini-gini aja terus. Nggak ada yang senyum-senyum, jungkir balik, little love, big hug, nggak ada. Itu hanya untuk pasangan kita atau hanya untuk keluarga terdekat kita. Ya Allah berikan saya pasangan yang kayak gitu, imam atau makmum, titipin ke Allah. Karena kalau kalian cari sendiri, nyasar. Kalau kalian cari sendiri, bisa salah. Kenapa? Hari ini kita hidup di zaman pencitraan. Apa yang kita lihat di sosial media kadang bertolak belakang 180 derajat daripada realita. Sosial media, penampilannya, pakaiannya, celananya, sepatunya kayak keren banget gitu kan. Terus sekarang lagi rame tuh penampilan yang gak relate dengan penghasilan kan ya. Penampilannya tuh kayak wah kayaknya penghasilannya nih 100 juta. Pas melihat aslinya penghasilannya mungkin berapa. Masih mending si UMR, ini malah jauh di bawah UMR. Tapi penampilannya tuh kayak meyakinkan sekali. Kenapa? Sosial media, apalagi sekarang kita masuk ke era AI. Ternyata dia jago bahasa Arab, padahal hasil AI. Ternyata dia jago bahasa Inggris, ternyata AI. Serius.
juga curiga kalian jago bahasa Cina kayak eta ya. Setelah. Jadi titipkan sama Allah. Masalahnya apa? Titip, ya Allah saya titip jodoh, ya Allah saya titip kalau udah punya pasangan, ya Allah saya titip pasangan saya di rumah yang jauh dari saya. Jangankan LDRan, saya ada di sebelahnya aja saya khawatir. Apalagi sekarang saya nggak ada di sebelahnya. Kuatkan iman dia ya Allah, lindungi dia ya Allah dari orang-orang yang ingin merusak rumah tangga kami. Saya titip anak-anak saya ya Allah, semoga mereka jadi ahli sholat, nggak pernah tinggal ngaji, nggak pernah bolos sekolah, supaya mereka menjadi anak yang sholat. Titip. Karena kita nggak mampu mengendalikannya sendiri, mengurusnya sendiri. Jadi cara mengurangi kecemasan tentang sesuatu yang sifatnya takdir, keadaan hidup, titipkan masalah kita kepada Allah. Baca doa ini, boleh kalian rekam untuk dihafal dulu. Doa menitipkan sesuatu kepada Allah. Allahumma. Gak usah diulang. Ini bukan TPA. Ini doa contoh ya. Kalian bisa. Allahumma inni astaudi'uka umuri kullaha, nafsi wa ahli wa hayati, illam takun laha faman laha, wa anta khairun hafidhah. Ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepada Engkau segala urusanku, diriku, keluargaku, hidupku. Jika bukan Engkau yang menjaganya, siapa yang menjaganya? Sedangkan Engkau sebaik-baik penjaga. Nah, segitu doanya. Ustaz, kalau bahasa Indonesia boleh. Tapi kalau kalian nggak mau menghafal bahasa Arabnya, bisa dipakai di dalam sholat. Karena sholat itu ada waktu yang paling mustajabah doa. Salah satunya adalah ketika sujud. Nggak bisa kalian pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku lagi bete nih, lagi sujud, nggak bisa. Sehingga itulah keistimewaannya bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Jadi hafal. Kalau kalian nggak bisa hafal sekaligus, dicicil. Satu hari satu kata. Hari ini Allahumma, dah. Besok inni. Lusa astaudi'u. Lusanya lagi ka. Sehari cuma satu kata. Selama 2 minggu akhirnya tuntas. Satu doa udah dipraktekin. Selama belum hafal semuanya pakai bahasa Indonesia dulu. Begitu udah hafal satu kalimat, praktekin. Ya Allah, Allahumma inni astaudi'uka umuri kullaha, hayati wa nafsi wa ahli wa amali. Terserah, tambahin aja. Dan tutup dengan kalimat wa anta khairun hafidhah. Engkau sebaik-baik penjaga ya Allah. Titipin. Sehingga nanti kita akan mendapatkan keajaiban seperti laki-laki soleh yang ada di surat Al-Kahfi, yang bertahun-tahun dia menitipkan hartanya kepada Allah, sedangkan anak yang dia tinggalkan masih kecil, bertahun-tahun Allah jaga. Ketika waktunya mengembalikan harta itu kepada anaknya, Allah datangkan 2 nabi yang soleh jauh-jauh untuk membangun kembali rumah anak yatim tersebut. Sebaik itulah Allah dalam menjaga amanah dan titipan. Jadi 2 itu ya, cara mengurangi kecemasan. Kalau cemas dengan manusia, belajar memperbaiki komunikasi. Budayakan tabayun. Kalau nggak kita yang tabayun, dia yang tabayun duluan. Kita dengan teman misalnya, tiba-tiba kok dia jadi agak kurang respon ya sama kita, kok dia jadi diam aja ya, jangan-jangan ada masalah nih. Ya udah tabayun aja, kamu lagi sakit, kamu lagi ada masalah, kamu lagi apa, kasih tahu ke aku. Oh enggak, aku lagi, dia juga tabayun, aku lagi nggak enak hati, kemarin aku dengar dari orang kamu gini ya, ngomongin aku ya. Oh enggak, itu salah paham. Udah, jangan baper. Tapi namanya orang tabayun ya, udah tabayun. Tabayun itu bukan menuduh. Tabayun itu pengen tahu kebenaran, makanya dia tanya. Kalau menuduh itu gini, kamu jahat, kamu memfitnah saya, kamu begini. Ini namanya menuduh, itu namanya menghakimi. Tapi kalau tabayun, apakah benar? Kan diulangi, dibuka dengan kalimat pertanyaan. Kita nanti dengan pasangan juga gitu, jangan gampang baperan. Suami cuma pengen tabayun, kita bilang dia menuduh, kita bilang dia curiga. Bukan, emang hak dia, hak istri, hak suami untuk tabayun. Kecuali dia mengatakan, jadi kamu begini, nah itu baru namanya menuduh. Tapi kalau sekedar
Benar nggak kalau kemarin begini? Benar nggak? Kalau nggak, udah selesai. Nggak usah dilanjutkan, jangan gampang-gampang. Ini namanya tabayyun. Dan Allah mengatakan fatabayyanu, bertabayyunlah kalian supaya tidak muncul kesalahpahaman. Cara kedua, untuk menghilangkan kecemasan, biar kita nggak gampang capek mental, belajar menitipkan urusan kita kepada Allah. Yang paling bikin kita capek itu adalah kita pengen mengurus semuanya sendiri. Karena kita itu nggak ada yang ngurus, Allah. Jadi tugas kita tuh bukan ngurus sebetulnya, hanya menjalani ikhtiar. Hasil itu di tangan Allah, biar Allah yang ngurus hasilnya, biar Allah yang mengatur gimana endingnya. Kita ikhtiar aja, nggak usah difikirkan terlalu berlebihan. Dan ini bukan metodika ya, ini bukan nasihat cuman narasi doang, ini pengalaman pribadi. Semua kita punya masalah, termasuk saya. Saya kadang dikasih ujian yang ringan, kadang dikasih ujian yang berat. Tapi walaupun ujiannya berat, saya merasa tetap nyaman karena saya tahu ada yang mengurus hidup saya. Dan yang mengurus hidup saya itu maha baik, maha sempurna, maha kuasa. Tenang gak saya? Tenang. Seorang anak kuliah ke luar negeri, kok dia tenang di luar negeri? Karena semua kebutuhannya dicukupkan oleh ayahnya. Kok bisa dia begitu tenang? Ayahnya seorang yang kaya raya konglomerat. Kan tenang. Jadi ketika kita percaya ada yang mengurus kita, kita jadi tenang hidupnya. Yang jadi bikin kita was-was dan berkeluh kesah, kita nggak percaya ada yang mengurus kita lebih baik daripada diri kita sendiri. Sehingga kalau kita ngerasa udah mentok, kita ngerasa nggak ada lagi yang bisa memperbaikinya. Padahal ada Allah yang maha kuasa memperbaiki segala keburukan, segala keadaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri orang yang sedang mengalami lelah mental, susah konsentrasi, gampang ke distract. Dia kalau mau melakukan sesuatu itu susah sekali untuk bisa fokus, untuk bisa istiqomah, konsisten, gampang banget ke distract. Kalau ini hanya masalah sepele, oke. Tapi bagaimana kalau ini tentang tugas-tugas dalam hidup kita? Belajar, bekerja, menjalankan sesuatu amanah. Maka orang yang susah konsentrasi, gampang ke distract, nggak bisa fokus dengan sesuatu. Dia dalam hidup itu nggak fokus, segala dicoba. Berarti dia adalah orang yang sedang mengalami kelelahan mental. Apa obatnya biar bisa fokus? Kata Allah di dalam surat Al-Insyirah, "Fa'idza faraghta fansab." Belajar melupakan kegagalan yang sudah lewat. Belajar berdamai dengan kesalahan-kesalahan. Belajar berdamai dengan kegagalan-kegagalan. Jangan terlalu menuruti trauma. Karena kalau kita masih terus-terusan trauma, kita nggak berdamai dengan kegagalan. Cek. Tapi nanti berubah lagi. Semoga nggak berubah lagi. Jangan-jangan. Apa tadi kan? Kalau kita nggak bisa berdamai, kalau ini yang penting materinya itu orangnya. Kalau kita nggak bisa berdamai dengan sebuah kegagalan, nggak bisa berdamai dengan masa lalu, kita itu jadi orang yang nggak akan pernah bisa fokus dengan masa depan. Makanya Allah bilang fa'idza faraghta fansab. Kalau kamu udah selesai dengan urusan sebelumnya, baru kamu bisa bersungguh-sungguh dengan urusan berikutnya. Jadi harus selesai dulu dengan masa lalu. Nggak bisa fokus dengan pasangan yang ada sekarang. Masih ke distract dengan apa? Mantan. Karena kita masih comparing, masih membanding-bandingkan. Kita masih nggak bisa fokus karena kita terlalu banyak membandingkan ke kanan dan ke kiri. Suami teman saya, adik ipar adalah membandingkan dengan ipar, membandingkan dengan teman, suami teman, membandingkan dengan mantan, membandingkan dengan ayah, membandingkan dengan paman. Kita terlalu banyak membanding-bandingkan, akhirnya kita jadi orang yang nggak fokus kepada apa yang ada di dalam kehidupan kita. Comparing kita
membuat kita merasa nggak bisa bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Nah itu salah satunya belum rilis dengan masa lalu. Udahlah, jangan dibandingkan. Kita pernah gagal, pernah sakit, udah. Ini adalah cerita yang baru, bukan episode yang baru. Ini cerita yang baru, novel yang baru, film yang baru, episode bukan episode yang baru. Kalau episode yang baru mungkin terikat dengan episode sebelumnya, tapi ini cerita yang baru. Artinya cerita ini bisa aja jadi cerita yang happy ending. Kenapa kita bawa-bawa dengan cerita yang sebelumnya? Jadi kata para ulama, fa'idha farokta artinya lepaskan masa lalu kamu. Karena dia udah gak bisa diperbaiki. Berdamailah dengan apa yang udah pernah kamu alami di masa lalu. Pernah inner child, luka pengasuhan. Kamu sekarang akan jadi orang tua. Jangan sampai luka pengasuhan itu menghambat kamu untuk menjadi orang tua yang baik. Justru harusnya kamu mengambil pengalaman itu supaya tidak lagi terulang kepada anak kamu. Berdamai dengan masa lalu, sehingga kita menjadi orang yang lebih fokus dengan masa depan. Fangsoba. Yang kedua, sulit fokus dan sulit konsentrasi. Itu ciri orang yang lelah mental. Yang ketiga, susah tidur. Insomnia karena overthinking. Ini mirip dengan yang pertama. Kenapa overthinking? Karena dia mencemaskan sesuatu secara berlebihan. Gimana caranya biar bisa tidur dengan nyenyak? Ditandai aku tidak papat. Gimana cara biar bisa tidur dengan nyenyak? Kalau kata orang-orang bijak nih, cara tidur nyenyak itu adalah memperbaiki jadwal harian. Apa yang bikin kita nggak nyenyak tidur? Jadwal kita udah nggak fitrah lagi. Nanti baca jadwalnya Nabi. Bangun jam berapa? Tidur siang jam berapa? Makannya apa aja? Olahraganya gimana? Sebelum tidur di malam hari beliau ngapain? Maka baru kemudian beliau tidurnya nyenyak. Karena beliau tidurnya nyenyak, 3 jam itu jadi deep sleep. Akhirnya bangun sepertiga malam, nggak membuat beliau kekurangan tidur. Ketika pola itu udah benar, insya Allah ternyata itu akan mempengaruhi kepada mental kita. Orang yang tidurnya kurang dari kebutuhannya, atau dia tidurnya banyak tapi nggak kualitas, maka dia akan mengalami kelelahan mental yang lebih berat daripada sebelumnya. Ternyata tidur itu penting. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, waja'alnal laila apa? Waja'alnal laila libasa. Kami jadikan malam itu untuk istirahat. Pakaian di sini artinya istirahat. Kami jadikan malam itu untuk istirahat. Buat kalian yang nggak harus bertugas di malam hari, malam itu jangan nonton live. Jangan nonton apa tuh? Bukan. Kita kan punya apa istilahnya? Modem ya? Modem. Jangan cek Kodam. Jangan cek kodam malam-malam. Karena udah pasti kalian ngerasa kodam itu ada di kamar kalian, di sekitar kalian. Terus gak bisa tidur ya. Ini yang bikin kualitas tidur kita berkurang. Akhirnya kita mengalami kelelahan mental. Dan ini mungkin jarang dibahas dalam ceramah. Kenapa? Karena penceramah-penceramah gak concern dengan isu anak muda. Concernnya dengan isu orang tua. Salah satu isu orang tua itu tentang sakaratul maut, husnul khotimah, siksa kubur. Ya wajar, nggak apa-apa. Tapi kalau saya kan segmentasi dakwah saya anak muda. Masalah anak muda hari ini adalah masalah mental. Dan salah satu di antara penyebab kelelahan mental itu adalah istirahat yang tidak berkualitas. Kenapa istirahatnya nggak berkualitas? Salah satunya karena pola hidupnya nggak sesuai dengan sunnah Nabi. Ini ada satu lagi rahasia tidur nyenyak. Sholawat. Kenapa sholawat? Karena orang yang bersolawat itu akan dinaungi oleh para malaikat. Jadi kalau kita sebelum tidur minimal bersolawat 100 kali, malaikat akan menaungi kita dari berbagai macam gangguan-gangguan ketika tidur. Sehingga tidur kita itu deep sleep, kualitas, dan insya Allah kalau sholawat kita dawam bisa bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Mau ketemu dengan Nabi? Karena ketemu dengan Nabi di dalam mimpi
seperti ketemu Nabi dalam kehidupan sejati, kehidupan real. Jadi ketemu Nabi dalam mimpi itu kayak ketemu Nabi dalam kehidupan nyata, nggak ada bedanya. Kenapa bisa kayak gitu, Ustaz? Karena Nabi tidak bisa dijelmakan oleh syaitan. Kalau ketemu dengan mantan, maka itu adalah setan. Saya nggak bilang mantan setan ya, mimpinya. Kalau mimpi ketemu dengan mantan, maka itu adalah karena cuma satu orang yang setan nggak bisa menyerupai, dia adalah Rasulullah. Sehingga siapa yang bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, itu seperti bertemu Rasulullah dalam kehidupan nyata, senyata itu. Gimana seseorang bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi? Salah satu amalannya adalah dawam sholawat, nggak boleh kurang dalam sehari minimal 100 kali. Kalau bisa ditambah bertahap. Pertama 100 kali udah 40 hari, 200 kali 40 hari, 300 kali 40 hari. 40 hari itu baru disebut dawam. Lalu tambah targetnya jadi 200, 300, 400, 500. Ada yang hari ini saya punya teman yang dia sholawat sehari 3000 kali dan itu sudah bertahun-tahun. Kemarin ada kejadian di Madinah sama saya. Jadi kan kemarin saya ke Maluku kan, ada dakwah di Maluku lah. Dia jemput seorang dokter, dia jemput saya di bandara, terus dia cerita gini, Ustaz, maaf saya ingin menyampaikan sebuah amanah. Boleh minta waktu 5 menit? Oh boleh, amanah dari siapa? Amanah dari Rasulullah katanya. Saya kaget, wah saya ada salah apa nih? Kok sampai ada yang dapat amanah untuk disampaikan pada saya dari Rasulullah? Memang ada apa Pak? Ada apa dengan Rasul? Dulu Ustaz umroh nggak tahun 2022? Dia tanya gitu. Ya saya umroh bulan berapa? Bulan Desember, awal, tengah atau akhir? Ntar saya cek dulu foto saya untuk umroh. Kan di foto ada tanggalnya kan? Saya cek. Oh ya, di awal. Ustaz tanggal 7 atau 8 ada di Madinah nggak? Saya cek lagi yang foto Madinah. Oh ya, ini tanggal 7, 8 saya di Madinah. Ustaz kalau di Madinah tempat favorit buat tahajud di mana? Saya bilang di belakang Raudhah. Karena kalau di Raudhah nggak bisa lama-lama kan? Di belakang Raudhah. Ustaz punya baju gamis warna-warni nggak yang ala-ala style Maroko? Itu gamis favorit saya. Saya punya gamis semuanya Marokon style. Maroko itu yang ada kupluknya loh belakang, terus dia warna-warni, garis-garis gitu. Saya nggak suka gamis yang polos. Oh iya itu favorit saya. Oh iya Ustaz, waktu itu Ustaz lagi tahajud di belakang Raudhah, saya di belakang Ustaz. Saya tanya ke jamaah Ustaz yang di sebelah, apakah itu Ustaz Hanan? Mereka jawabnya bukan. Mungkin karena dia ingin melindungi saya ya, dari fans ya. Dia bilang bukan, tapi salah, jadi bohong gitu dalam Masjid Nabawi. Saya kecewa di situ, kok saya dibohongi. Padahal saya yakin tuh Ustaz Hanan. Saya lihat Ustaz Hanan waktu itu lagi sholat sunnah, bolak-balik berdiri, sholat lagi berdiri. Jadi saya nggak mau ganggu, cuma tanya doang gitu. Gara-gara saya kecewa, habis sholat subuh, saya pulang melewati kuburan Nabi, makam Nabi, lewat tuh ziarah. Ketika saya di depan makam Nabi, saya ngomong, ya Allah, kalau itu benar-benar Ustaz Hanan, tolong tunjukkan kepada saya buktinya. Perlihatkan kepada saya bahwa itu benar-benar Ustaz Hanan dan pertemukan saya dengan Ustaz Hanan. Pas beres hari itu, malamnya dia tidur, dalam mimpi dia ketemu dengan Nabi. Kata Nabi, benar itu Hanan. Dia kan berarti orang soleh ya, bukan saya orang soleh ya, dia ya. Karena yang mimpi kan dia. Dia bilang benar itu Hanan. Bilang ke Hanan, sholawatnya udah aku terima. Waktu itu saya lagi ada masalah. Gak usah dibahas lah, karena ini curhat Ustaz nanti jadinya ya. Viral lagi. Waktu itu saya lagi ada masalah yang lumayan berat, sehingga saya waktu itu dalam setahun umroh 3 kali, dalam 2 bulan sekali umroh, 2 bulan sekali umroh, puncaknya umroh Ramadan. Ketika umroh saya banyak sholawat. Kenapa banyak sholawat? Karena lagi banyak masalah. Saking banyaknya sholawat itu, dari mulai tengah malam sampai subuh sholawat terus, berdiri sholawat lagi, sholawat lagi. Pokoknya antara sholawat. Bilang ke dia, aku titip, nah ini ada satu amanah yang saya nggak boleh sampaikan ke publik. Pokoknya ini rahasia saya dengan dia. Sampaikan ke dia sebuah amanah dari aku. Disampaikan ke dia, oh itu ya maksudnya. Ya udah. Nah di sini saya belajar, ternyata orang kalau mau ketemu dengan Nabi itu bisa. Orang kayak dia, seorang dokter, ternyata ketika dia ada masalah, dia ngadu kepada Allah, lalu Allah mengutus Nabi untuk ngasih tahu kepada dia, sehingga dalam mimpi dia ketemu dengan Nabi. Sekeren ini dokter tersebut.
Saya belajar dari dia, dokter amalannya apa? Sholawat Ustaz. Sehari berapa? Gak kurang dari 1000. Saya lupa dia bilang 1000 apa 3000. Pokoknya banyak di atas 1000. Sementara saya bisa 1000 tapi gak bisa setiap hari. Kalau saya lagi sibuk, kadang-kadang 300, kadang-kadang 200, kadang-kadang lebih atau kurang dari itu. Artinya ada orang yang sudah sebegitu dawamnya sholawat, sehingga ketika dia punya masalah, Allah langsung menolong dia dengan cara-cara ajaib. Selain tidurnya nyenyak. Jadi yang kedua, belajar untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Dan tidur yang paling baik itu adalah tidurnya orang-orang yang solih, di mana tidurnya adalah ilham. Tidurnya bukan istirahat, ilham, bayangin. Jadi tidur dapat ilham, tidur dapat ilham. Kita tidur, bangun, masalah, salah, leher, banyak yang kesini, banyak yang kesini ya. Kalau kita bukan orang soleh, tidur, bangun, banyak masalah. Kalau mereka sebelum tidur masalah, bangun dari tidur dapat jalan keluar. Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali kan sering dengar kan? Salah satu ulama besar Islam lah. Pernah ditanya sama, pernah difitnah. Sebelum tidur beliau berdoa, ya Allah, saya difitnah. Coba saya minta tolong bersihkan nama saya. Malam itu ketika beliau tidur, beliau bermimpi. Dalam mimpinya beliau ketemu dengan orang yang memfitnah beliau. Ternyata orang yang memfitnah beliau malam itu juga mimpi. Dalam mimpinya ketemu dengan Imam Al-Ghazali. Jadi mimpinya nyambung. Enak ya kalau mimpinya jamaah. Kita bermimpi, fulan juga bermimpi dengan yang sama. Di dalam mimpi kita bareng. Ini luar biasa nih mimpinya. Imam Al-Ghazali mimpi, laki-laki itu mimpi. Laki-laki itu bermimpi ketemu Imam Al-Ghazali. Lalu di sebelah Imam Al-Ghazali ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar. Imam Al-Ghazali bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadzal rajul yu'dhini wa yubghiduni. Laki-laki ini menyakiti saya dan memusuhi saya, Rasul. Dia memfitnah saya. Kemudian Rasulullah mengatakan, a'tini siyad, kasih saya cambuk. Akhirnya dikasihlah cambuk oleh Imam Al-Ghazali kepada Rasul. Maka Rasul pun mencambuk punggung laki-laki yang memfitnah Imam Al-Ghazali. Sampai kemudian laki-laki ini sadar dari mimpinya dan dia pegang punggungnya, banyak bekas cambuk dan dia merasakan sakit. Padahal dia mimpi dicambuk, tapi cambukannya kerasa bahkan dalam kehidupan nyatanya. Datanglah dia besoknya kepada Imam Al-Ghazali, dia minta maaf dan setelah itu dia menjadi murid dan pembelanya Imam Al-Ghazali. Kok bisa orang soleh itu tidurnya kayak gitu? Karena mereka adalah orang-orang yang sebelum tidur zikir, sholawat. Bukan sebelum tidur scrolling. Kenapa tidur kita gak berkualitas? Karena sebelum tidur kita scrolling TikTok, scrolling IG, Facebook, YouTube, short video, cek kodam sebelum tidur. Sementara sebelum tidurnya orang soleh kayak Imam Al-Ghazali adalah zikir dan sholawat, sehingga tidurnya ilham, tidurnya kita masalah mimpi buruk. Ini tentang masalah fokus, masalah kesulitan tidur. Yang keempat ya, ciri orang yang mengalami kelelahan mental kata para ulama adalah, ini sudah berapa? Oke, satu lagi aja deh. Orang yang mengalami kelelahan mental itu salah satu cirinya adalah dia kehilangan semangat dalam aktivitas hidupnya. Segalanya malas, mau ini mager, mau itu mager, segalanya mager. Gak bergairah untuk melakukan apapun, gak mau punya cita-cita, gak mau punya harapan, gak mau memperbaiki keadaan. Dia pasif aja, mager aja, berarti dia mengalami kelelahan mental. Apa obatnya? Orang yang mager gini obatnya apa? Orang yang mager kayak gini obatnya adalah dia butuh support system. Itulah pentingnya teman-teman yang soleh. Gak jarang loh kita datang ke taklim itu bukan karena kita pengen ke taklim, tapi kita datang ke taklim karena kita diajak teman, betul? Hal-hal yang positif yang banyak kita lakukan itu tuh gara-gara support system kita mendukung. Dia ngajak, kadang-kadang setengah maksa, terus udah gitu nemenin, udah gitu memotivasi, kadang-kadang malah memodali, kadang-kadang malah bantuin. Ini yang bikin kita tergerak kepada kebaikan-kebaikan apapun itu, termasuk dalam urusan karir, urusan rumah tangga, urusan jodoh.
Maka rawatlah pertemanan, teman-teman. Rawatlah pertemanan. Teman itu mahal, apalagi kalian yang merantau di luar negeri. Teman itu sama dengan keluarga. Kenapa? Kalau kalian nggak punya teman karena nggak bisa merawat pertemanan, hidup kita itu nggak punya support system. Begitu kita mengalami kelelahan, kita akan terpuruk sendiri. Akhirnya kita menjadi orang yang gagal. Miliki teman, rawat pertemanan itu. Teman kita manusia bukan malaikat. Kadang dia salah, kadang keliru, kadang bikin kita bete. Tapi berlapang dadalah karena dia bukan malaikat, dia manusia. Salah satu cara merawat pertemanan adalah memaafkan. Cara lain merawat pertemanan adalah memberi hadiah. Cara lain merawat pertemanan adalah dengan menyapa, harus rutin menyapa. Cara lain dalam merawat pertemanan adalah dengan mendoakan, memberi hadiah, menyapa dan memaafkan. Itu cara merawat pertemanan. Kalau kalian nggak pernah memaafkan ketika teman kalian salah, sedikit salah left group, akhirnya semuanya punya grup sendiri-sendiri, dia admin, dia member. Kenapa? Karena nggak bisa merawat pertemanan, nggak bisa memaafkan. Rawat pertemanan dengan memberi hadiah. Ketika dia ulang tahun, kasih hadiah. Atau nggak dalam rangka ulang tahun pun kan dapat sesuatu yang kayak ini lucu nih, beli buat dia juga. Doakan di malam hari, ya Allah, tolong menjaga hubungan kami sebagai sahabat karena Engkau ya Allah. Kemudian sapa dia sesekali, gimana kabarnya, kamu lagi ada masalah apa, kalau butuh apa-apa biar ke aku, walaupun aku gak bisa bantu, minimal bisa menghibur dan segala macam. Rawat karena mereka adalah support system kita. Mereka tempat curhat kita. Walaupun kenyataannya ketika curhat jadinya adu nasib. Kita curhat, dia curhat balik. Tapi penting teman-teman punya circle yang positif itu penting. Karena kalau circle negatif atau toksik kan nggak perlu kita pilih, kadang-kadang ada ya. Yang harus kita rawat, kita jaga, kita bangun itu circle positif. Sehingga ketika kita ketemu dengan circle toksik, kita punya tempat pulang. Tempat pulang kita adalah teman yang menerima kita dengan tulus. Saya, teman SMA saya sampai sekarang kita masih merawat hubungan di grup itu sampai sekarang. Jadi kalau saya lagi viral, biasanya saya pulang ke Aceh. Jadi kalau teman-teman melihat Ustaz lagi di Aceh, berarti lagi viral. Kalau saya lagi viral, saya pulang ke Aceh, ziarah kubur emak saya yang meninggal tsunami, plus saya nongkrong bareng teman-teman SMA saya. Kita diving, kita berenang, kita ngapain, agak lucu-lucuan. Itu bagian dari cara saya merehatkan mental saya, punya teman. Nah, mereka lah yang akan menggairahkan saya kembali. Mereka lah yang akan membuat saya bangkit lagi setelah tadi udah mager banget, males ngapa-ngapain. Mereka yang membangkitkan semangat. Penting teman-teman itu. Makanya dalam Islam disebut dengan as-suhbah sholihah, pertemanan yang soleh. Al-mar'u ala dini khalili, seseorang tergantung teman dekatnya. Semoga beberapa tips yang saya berikan ini bisa menjadi life hacks kita. Pertama, kalau kita sedang merasa capek dengan urusan hidup kita sehingga kita muncul rasa cemas berlebihan, obatnya dua. Perbaiki komunikasi dengan manusia. Yang kedua, belajar menitipkan urusan kita kepada Allah. Terus kalau kita ngerasa capek, akhirnya kita nggak bisa fokus dengan apa yang kita kerjakan. Belajar berdamai dengan kesalahan. Jangan takut berbuat kesalahan. Belajar berdamai dengan masa lalu. Masa lalu itu nggak harus selalu terulang. Apa yang sudah terjadi, udahlah terjadi. Masa sekarang, cerita yang baru. Mungkin ceritanya akan berbeda. Mungkin ceritanya akan jauh lebih baik. Berharaplah yang baik-baik. Yang ketiga, milikilah kualitas tidur para ulama. Tidurnya orang-orang soleh. Apa tidur mereka? Ilham. Apa tidur mereka? Anugerah dari Allah. Minimal tidur mereka adalah tidurnya rohah, tidurnya istirahat, bukan tidurnya orang yang bangun tidur ngos-ngosan. Kenapa? Mimpi dikejar maling. Pasti nggak zikir, pasti nggak wudhu, pasti nggak, pasti malamnya dia nonton apa mungkin. Ya bukan drakor juga, mungkin dia nonton video-video tentang kriminal atau apa gitu kan, lapor pak atau apa gitu kan ya.
Yang terakhir, gimana caranya biar kita bisa mengontrol diri kita dari lelah mental itu, milikilah suhbah solihah, teman yang solih. Sebelum saya tutup, saya pengen ngajak teman-teman semuanya. Di sini kita ada sorban sedekah. Saya pengen kasih tahu, saya punya sebuah kebiasaan. Kebiasaan saya adalah saya membeli asuransi langit setiap hari. Apa itu asuransi langit? Asuransi langit itu sedekah. Kenapa Ustaz menyebutnya asuransi? Karena kata Nabi, tidak ketemu sedekah dan musibah di hari yang sama. Tidak ketemu sedekah dan musibah di hari yang sama. Jadi kalau kita pengen terjamin hari ini selamat, kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, sedekahlah di hari itu. Kalau bisa sejak pagi hari kita udah sedekah. Niatkan untuk diri kita dan keluarga kita. Saya selalu setiap pagi itu sedekah. Saya niatkan untuk saya, keluarga saya, istri dan anak-anak saya, dakwah saya, urusan saya titipin ke Allah dengan cara sedekah. Yang tadi poin pertama titip, tapi cara nitipnya sedekah. Selain ngomong Allahumma inni astaudi'uka umuri, ya Allah saya ini sedekah. Karena sedekah itu asuransi yang dijamin oleh Rasulullah SAW. Kalau kita udah sedekah harian, sekarang lanjutkan sedekah mingguan hari Jumat, lalu sedekah bulanan, lalu sedekah tahunan, dan semuanya itu diniatkan untuk diri kita dan keluarga kita. Nah, hari ini kita ada program sedekah, sorban sedekah yang akan dipakai buat kebutuhan dakwah. Bisa dakwah di Hong Kong, bisa dakwah di Indonesia. Tanpa teman-teman sadari, teman-teman itu udah banyak bantu loh. Termasuk kemarin yang sebelumnya saya datang sini, sedekah teman-teman itu udah saya kasih ke sekolah gratis yang saya bikin. Udah jadi kan bangun satu kelas itu harganya sekitar 200-an juta ya satu kelas. Dengan sedekah dari teman-teman waktu itu sekitar 60-an ya, 60-an juta. Berarti teman-teman udah membangun sepertiga dari kelas yang sekarang dipakai buat para siswa belajar di tempat saya. Jadi bisa di Indonesia, bisa di Hong Kong, bisa di Palestina, bisa untuk kebutuhan dakwah. Jadi tanpa kita beramal pun diam-diam kita lagi jalan-jalan di Mongkok, tapi pahalanya nggak ngalir. Kok bisa pahalanya ngalir? Karena salah satu di antara dua amalan yang bakal ngalir terus pahalanya selain ilmu adalah sedekah. Semoga nanti kita bisa terlibat dalam sedekah terbaik kita di jalan. Saya kembalikan kepada MC untuk dilanjutkan dengan sesi berikutnya. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Nabi Muhammad. Hadis Banwon, dan terima kasih yang tak terhingga. Bunda tidak bisa mengucapkan apa-apa lagi, dan Bunda tidak bisa membalas kebaikan panjenengan. Mudah-mudahan sedekah yang panjenengan taruh di uang potoi langsik tadi itu adalah pertanda birunya cintaku padamu. Mudah-mudahan Allah mengganti semuanya, dimudahkan semua masalahnya, dilunaskan utangnya, disembuhkan sakitnya, dibaikan majikannya. Sudah tidak ada kata-kata Tuhan Bagus Banwon. Dan acara selanjutnya yaitu tanya jawab saja. Tanya jawab selain tanya jawab yang ada di surat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maratus Solihah. Saya dari Indramayu. Ya, sebelumnya juga saya ingin mengucapkan syukur alhamdulillah karena diberi kesempatan untuk bisa menghadiri hari yang baik ini. Tapi sebelumnya saya ingin sedikit cerita, Ustaz. Ya, jadi belum lama ini saya dekat dengan seorang laki-laki. Saya nggak tahu apa yang membuat saya sangat mencintai laki-laki itu. Mungkin karena saya sudah menaruh banyak harapan sama dia, jadi sakitnya terasa, Ustaz. Apalagi ketika saya menyadari bahwa oh ternyata saya bukan wanita yang dia inginkan. Dan ketika saya patah hati, saya melewati hari-hari saya itu sangat overthinking terus anxiety terus, Ustaz. Saya merasa bahwa hidup saya itu nggak tenang. Dan ketika saya merasa tidak tenang itu, saya selalu berusaha untuk beristighfar, Ustaz. Ternyata intensitas beristighfar itu akhirnya mendorong saya untuk selalu dekat dengan Allah, Ustaz. Jadi yang tadinya saya kerja selalu dengerin musik koplo, sekarang saya lebih sering mendengarkan
sholawat. Dan saya juga perbanyak istighfar untuk itu, Ustaz. Ini yang paling penting, Ustaz. Dari situ saya seperti sadar bahwa mungkin ini adalah pemberian Allah kepada saya karena saya terlalu mencintai makhluknya gitu. Dan akhirnya dari situ saya mengatakan diri saya bahwa Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya niatkan saya ingin lebih dekat dengan Engkau. Karena pada Allah, Ustaz, saya ditinggal ibu saya sejak saya umur 16 tahun. Usia saya umur 26 tahun. Dan selama itu, selama hampir 12 tahun, saya hidup sebatang kara, Ustaz. Saya melalui kehidupan saya sendiri, saya jatuh bangun saya sendiri, Ustaz. Saya bahkan pernah kelaparan di kota orang. Dan saya pada saat itu merasa bahwa gak ada orang yang peduli dengan saya kecuali Allah. Tunggu menit. Pertanyaannya itu, saya lillahi ta'ala ingin hijrah, Ustaz. Tapi bagaimana caranya agar saya bisa istiqomah? Dan kedua, bagaimana kan kalau misalkan mungkin dari teman-teman yang masih mempunyai keluarga orang tua yang utuh, dia bisa meminta ridho kepada orang tuanya untuk mendoakan keberhasilan kita. Sedangkan Mar'atu Solihah. Cukup, Pak. Baik, oke, tetangga udah. Tetangga yang bisa tinggal curhat langsung jadi gosip sedesa ya. Oke, apa pelajaran yang kita dapat dari Mbak Mar'atu Solihah? Pelajarannya adalah kadang kita diuji dengan kehilangan cinta makhluk untuk mendapatkan cinta Allah yang jauh lebih berharga. Seolah-olah Allah bilang gini, hambaku, selama ini kamu habiskan semua perhatian kamu untuk dia. Tapi lihat, ketika kamu diabaikan, siapa yang peduli sama kamu? Aku kan? Dan Alhamdulillah, dengan ujian Mbak Mar'atu Solihah, Mbak Mar'atu Solihah dikasih taufik oleh Allah untuk justru kehilangan sebuah cinta, tapi mendapatkan cinta yang lebih besar. Harusnya itu bersyukur, itu bukan musibah. Kehilangan satu cinta yang kecil, tapi mendapatkan cinta yang besar. Nanti di dalam cinta yang besar ini, Allah sediakan cinta-cinta yang berlimpah. Jadi Mbak Mar'ah bukan seorang yang sedang diuji, tapi seseorang yang sedang diberikan anugerah melalui ujian. Gak ada sih. Tetap sedih, patah hati. Tapi minimal fa'inna ma'al usri. Usrinya Mbak Mar'ah itu adalah ternyata bukan dia pilihan laki-laki tersebut, diabaikan. Tapi yusronya luar biasa. Mbak Mar'ah malah jadi semakin kuat, semakin berazam untuk memperbaiki diri dan hijrah menuju Allah. Artinya Mbak Mar'ah mungkin belum mendapatkan cinta seseorang di antara makhluk, tapi Mbak Mar'ah insya Allah mendapatkan cinta Allah. Dan di dalam cinta Allah itu nanti Allah akan sediakan cinta-cinta makhluk yang indah. Pertanyaan Mbak Mar'ah tadi, gimana cara biar bisa istiqomah? Istiqomah itu tergantung circle. Di sini sudah ada yang nanya tadi di kertas, gimana cara biar istiqomah dengan satu amalan? Circle kita harus yang sefrekuensi. Kita nggak bisa hidup istiqomah sendiri. Istiqomah itu harus dengan jamaah. Makanya saya bilang tadi, rawatlah pertemanan yang positif, jagalah dan bangunlah pertemanan yang solihah. Insya Allah itu akan mendukung istiqomah kita. Terus bagaimana cara kita dapat doa dari orang tua? Telepon bisa, WA bisa. Gampang kan ya sekarang ya? Gak harus pulang. Kalian sering komunikasi minta doa dari orang tua. Karena doa orang tua itu, terutama doa ayah, itu ajaib. Allah. Nah, sebelum saya kasih kesempatan orang tua, saya baca dulu beberapa pertanyaan ini ya. Ustaz, apa jalan keluar untuk pernikahan yang sudah sering mengucapkan talak lebih dari 3 kali? Kemudian dia juga selain mentalak lebih dari 3 kali berselingkuh. Kemudian dia juga KDRT. Jawaban saya satu aja, dia bukan jodoh kamu, dia adalah ujian dalam hidup. Jadi hadapilah dia seperti seseorang yang menghadapi ujian. Dia bukan jodoh, nanti insya Allah setelah ujian ini kamu akan mendapatkan jodoh yang lebih baik. Pernikahannya udah batal, jadi mending dia belajar fokus untuk merelakan, melepaskan, melupakan, bertahap insya Allah bisa. Ustaz, apa boleh mengajak laki-laki menikah lebih dulu? Boleh. Karena sampai sekarang dia belum respon. Saya masih pantau dia di sosmed. Gimana ya caranya? Boleh nggak ngajak laki-laki nikah lebih dulu? Apa dalilnya? Ada dalil apa? Sayyidah Khadijah dulu yang duluan punya inisiatif untuk ngajak Nabi Muhammad menikah. Walaupun secara formal keluarga Nabi yang melamar Khadijah secara formal, tapi inisiatifnya dari Sayyidah Khadijah. Jadi boleh banget kalau perempuan punya inisiatif lebih dulu. Dengan cara tetap menjaga kehormatan. Jangan sampai kalian ngajak nikah tapi dengan cara caper-caperan, dengan cara terlalu memberikan kepercayaan. Tadi ada juga di sesi yang pertama, ada pertanyaan, Ustaz, saya diajak nikah oleh seorang laki-laki, tapi dia punya hutang di bank. Dia minta buat saya untuk menebus hutangnya. Kalian boleh berharap, tapi jangan jadi cegil. Apa cegil? Ustaz, saya single mom dan alhamdulillah diamanahi seorang anak yang spesial. Saya percaya apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik. Tapi terkadang dalam pikiran muncul rasa tentang bagaimana keadaan anak saya di masa depan. Bagaimana cara menghilangkan kecemasan itu, Ustaz? Tadi saya sudah jawab di materi. Caranya adalah titipkan dia kepada Allah. Semua bisa berubah.
Saya kenal beberapa orang yang di masa kecilnya ini anak kayaknya spesial deh, dalam arti dia punya kelainan gitu ya. Tapi ternyata di masa depan justru dia yang paling berprestasi dalam keluarganya. Ada yang gitu. Jadi berbaik sangkalah kepada Allah, titipkan anak ini kepada Allah. Kita hanya merawat dan menafkahi dia semampu kita. Masa depan dia bukan di tangan Allah, manusia bukan di tangan sekolah tapi di tangan Allah. Ustaz sekarang ini banyak yang bilang selain donatur dilarang mengatur. Menurut Ustaz kalimat ini gimana? Jangan gimana? Ini kalimat muncul dari orang-orang kapitalis ini. Orang-orang yang terlalu materialistis. Sejak kapan yang mau mengatur hanya yang memiliki duit? Kalau gitu nanti yang akan berkuasa di kita itu hanya orang yang mampu membayar. Emang gitu? Enggak dong. Nggak usah dijawab ya. Misal rumah dan mobil yang di mana itu ada campur tangan hasil kerja saya selama di Hongkong, apa mungkin saya perjuangkan untuk menjadi hak anak saya, Ustaz? Ya mungkin loh. Kan itu harta suami, harta istri. Dan saya dari sini gitu ya. Perempuan tidak punya kewajiban menafkahi, sehingga kalau dia punya harta, kalau dia punya harta, maka itu akan menjadi hak dia sampai mereka sepakat untuk membelanjakannya bersama-sama. Kalau enggak, maka itu hak istri. Ada yang mau pakai Islam kan? Iya. Silakan lebih dekat. Tadi yang mau masuk mana? Pergi. Yang mau masuk tadi di siapa? Ya sudah ya, udah saya panggil ya. Udah saya panggil loh. Saya udah Mbak. Aja kan? Tes. Dengan Mbak siapa? Mau pakai Mbak? Mbak Titin, Dari mana sih? Cirebon. Sebelumnya muslim kan? Sebelumnya Muslim, tapi beberapa tahun lalu saya sempat lockdown. Sempat murtad. Sekarang pengen kembali pada Islam. Udah keluarga? Dari Sumber. Udah pernah syarat lagi? Belum. Sholat terakhir kapan? Kemarin sholat. Kemarin asar terakhir sholat. Soalnya hari ini kan saya lagi haji, jadi saya nggak bisa. Apa yang kalau boleh jadi pelajaran buat kita semua, apa yang membuat Mbak Titin kembali memutuskan untuk kembali Islam? Mungkin karena dorongan dari orang tua. Terus karena kan sebelumnya alasan saya lockdown itu karena ada suatu hal yang apa ya, benar-benar broken lah. Saya tidak ada support system dan dari pihak keluarga pun waktu itu tidak ada yang mendukung. Mungkin sudah lumrah ya kalau orang tua kami para TKW ini mereka hanya menanyakan uang kiriman, tidak ada nanya kabar. Saat itu saya gimana ya? Saya benar-benar sendiri. Terus satu-satunya orang itu yang datang sama saya itu anak Filipina dan dia membawa saya ke gereja di Satin. Dan di situ saya merasa bahwa apa ya, mungkin ajaran kasih mereka itu yang menyentuh saya gitu. Jadi saya waktu itu setiap hari Rabu itu saya datang ke mereka, terus ya saya sempat membaca beberapa Alkitab. Ya Alkitab pun masih saya simpan, tapi sekarang saya tidak bisa membacanya lagi. Terus tapi saya belum sempat dibaptis. Tapi meskipun belum sempat dibaptis, tapi hati saya itu sudah ngomong bahwa saya mungkin ajaran ini yang ketika saya down, ketika saya broken itu mereka yang ada, mereka yang angkat saya untuk bangkit. Tapi setelah itu mungkin 1 tahun setelah saya meyakini agama yang baru, dalam diri saya mungkin karena waktu dari kecil itu ajaran agama dari orang tua itu sudah kuat. Jadi meskipun saya sudah muslim, sudah lockdown, tapi dalam hati saya itu ya kalau misalkan apa ya, kalau misalkan makan itu saya tetap berdoa bismillah gitu. Jadi waktu saya ragu kan, ini agama apa saya anut. Akhirnya saya memutuskan untuk ya, maksudnya untuk mempercayai keduanya. Dia saya agnostik. Sampai akhirnya tahun lalu saya sempat pulang cuti selama 6 bulan, itu tahun 2019 gitu. Selama 6 bulan, terus saya cerita orang tua saya sih ya maksudnya enggak makan gitu, terserah karena kamu kan sudah dewasa. Cuman saya melihat sendiri bapak saya itu seorang imam. Dan di situ saya melihat bapak saya mengimami di musola gitu, saya terketuk. Bapak saya itu segininya gitu, percaya sama Tuhannya, dan bapak saya itu membesarin saya itu benar-benar yang tulus. Dan akhirnya saya memikirkan ngomong sama orang tua, ini saya mau kembali. Kata ibu saya, kalau kamu mau kembali kamu harus ada. Tapi waktu itu saya belum siap. Sampai akhirnya baru tahun ini ada suatu musibah. Yang pertama itu mungkin maaf dulu saya sangat suka pakaian terbuka. Sampai akhirnya Tuhan itu ngasih saya cobaan, yaitu kulit saya yang bagian tubuh saya itu ada salah satu warna yang merah. Terus akhirnya saya ngomong sama ini teman saya ini gimana kalau saya mau kembali gitu kan. Terus yang paling membuat saya yakin itu bulan itu, mohon maaf, saya kena tipu dari seorang teman. Dan ketika saya kena tipu itu, saya meminta pertolongan sama ya, istilahnya manusia lah ya. Tapi ternyata mereka tidak bisa memberikan pertolongan itu, dan akhirnya saya nelfon orang tua. Karena bapak saya itu, kamu jangan minta pertolongan sama manusia karena mereka pun juga nggak bisa dibuat apa-apa. Kamu mintalah sama Allah. Akhirnya saya sholat. Terus ya saya juga ngomong sama ibu itu, gimana ya ini saya belum sahadat. Terus teman saya yang ini untuk teman saya sahadat, kata ini jangan, saya nggak bisa, katanya besok aja kan ada pengajian pengsahadan itu minta tolong aja gitu. Jadi ya sih. Kita beri aplaus motivasi. Apa?
Titin. Itu salah satu contoh teman-teman yang tadi saya sampaikan, pentingnya circle support system, suhbah solihah. Tadi Mbak Titin, karena ada temannya Mbak Rini. Ada konsen, saya olah batin. Mbak Titin sama Mbak Rini ya. Jadi hari ini kita ingin menjadi saksi untuk saudari kita, Mbak Titin, untuk kembali kepada Islam. Semoga persaksian kita menguatkan beliau, doa-doa kita menjadikan beliau lebih istiqomah dan lebih Mbak Titin pasti udah hafal kan kalimatnya ya, tinggal diikuti aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma taqabbal insyaallah. Hari ini adalah hari Mbak Titin kembali dilahirkan seperti anak bayi lagi. Semoga Mbak Titin bisa fokus kepada yang baru dan berdamai dengan masa lalu, dan mulai sekarang semoga Mbak Titin tidak lagi berputus asa terhadap Allah. Selamat ya. Terima kasih untuk satu saudara kita kembali di jalan Allah, dan mudah-mudahan Mbak Titin istiqomah ya. Mudah-mudahan Allah selalu menolong dia dan diberi seluruh hidayah. Sekarang waktunya kita berdoa karena umat lebih ya. Fokus pada doa. Kita doakan di sini ada Mbak Siti Komariah yang ketelan jarum betul, sehingga posisi jarumnya sudah ada di usus halusnya, sudah berobat kemana-mana tapi belum ada hasil. Mbak Siti Komariah. Kemudian Al-Fatihah untuk kedua orang tua yang bernama almarhum Bapak Kamji dan almarhum Ibu Isti. Kemudian doa untuk adik yang menikah hari ini dari Rita dan nama adiknya mungkin salah satu dari Rita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakash syukru kullu وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إن كنت كتبتنا من أهل الشقاوة فامحنا واكتبنا من أهل السعادة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك الكتاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. Wahai Allah, Engkaulah pencipta apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Engkaulah sebaik-baik pencipta. Engkau menciptakan segala sesuatu dengan kekuasaan-Mu, dan tidak ada satupun dari ciptaan-Mu yang keliru. Engkau menciptakan matahari, bulan, bintang, galaksi. Engkau menciptakan apa-apa yang sangat besar yang tidak bisa kami bayangkan. Tapi juga Engkau berkuasa menciptakan hal-hal yang kecil yang bahkan tidak bisa kami lihat. Engkau Maha Kuasa ya Allah, Engkau Maha Pencipta dan sebaik-baik pencipta. Engkau juga yang memelihara, merawat dan menjaga, mengatur dan memelihara segala apa yang Kau cipta ya Allah. Engkau yang mengatur langit dan bumi dengan segala pengaturan yang sempurna. Engkau yang mempersilih gantikan musim, malam dan siang. Engkau yang mempergilirkan antara matahari dan bulan. Engkau yang memperarakan awan dan menurunkan hujan. Karena di negeri yang tandus yang Engkau pilih, lalu dengan rahmat-Mu negeri itu menjadi subur, menjadi penuh dengan kebaikan. Ya Allah, Engkau yang mengurus semua makhluk-Mu yang di langit dan di bumi, di gunung, di lautan, di setiap lembah, di semua tempat yang bahkan tidak mampu kami jelajahi. Engkau Maha sempurna, Engkau Maha melihat, Engkau Maha mengetahui, Engkau Maha mengatur yang besar dan yang kecil. Semua ada dalam pengaturan dan kekuasaan-Mu ya Allah. Engkaulah penguasa yang paling besar, Engkaulah penguasa yang paling agung, Engkaulah penguasa satu-satunya. Semua kekuasaan di bumi ada di dalam genggaman-Mu ya Allah. Ya Rabbana, kepada Engkaulah kami berserah, kepada Engkaulah kami berpasrah, kepada Engkaulah kami serahkan diri kami dan hidup kami. Kami titip keluarga kami, diri kami, hidup kami, masalah kami, masa depan kami, hal-hal yang gaib dalam diri kami. Kami titipkan kepada Engkau ya Allah. Jagalah kami ya Allah, jagalah titipan kami ya Allah dengan penjagaan-Mu yang sempurna. Kami serahkan urusan-urusan kami kepadamu ya Allah, agar Engkau mengaturnya dengan pengaturan yang sempurna. Kami lelah ya Allah, kami capek ya Allah, kami hampir menyerah ya Allah, kami bingung ya Allah, kami kehilangan arah ya Allah. Pilihkanlah untuk kami pilihan yang Kau ridhai, aturlah hidup kami dengan pengaturan-Mu yang sempurna, peliharalah kami dengan pemeliharaan-Mu yang baik ya Allah. Ya Rabbana,
sembuhkanlah luka kami, luka zahir, luka batin. Hiburlah kesedihan kami, angkatlah derajat kami dari setiap kesulitan dan musibah yang kami dapatkan dalam hidup. Ya Allah, sesungguhnya Engkau berjanji, bersama kesulitan ada kemudahan, maka berikanlah untuk kami kemudahan-kemudahan bersama dengan setiap kesulitan hidup kami. Jangan biarkan kami sendiri dan berputus asa, ya Allah. Temanilah kami di masa-masa sulit kami, ya Allah. Ya Allah, angkatlah derajat orang-orang yang telah berbuat baik pada kami. Angkatlah derajat guru kami, orang tua kami, saudara kami, sahabat setia kami, orang-orang yang berjasa dalam hidup kami. Ya Allah, bimbinglah kami selalu berada di jalan-Mu sampai akhir hayat kami. Jangan biarkan kami berputus asa di tengah jalan, karena ketika kami mendapatkan ujian-ujian dan kami merasa tidak mampu menjalaninya. Ya Allah, datangkanlah dalam kehidupan kami orang-orang soleh untuk menjadi keluarga kami, untuk menjadi teman dan sahabat kami, untuk menjadi penolong-penolong kami dengan izin-Mu, ya Allah. Rabbana, kepada Engkau lah kami adukan keluh kesah hidup kami. Engkau satu-satunya harapan kami. Hasbunallah ni'mal wakil. La haula wala quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah atas kajian Ustaz Hanan tadi dan doa